Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Gua lagi megang ini nih, Asus ROG Phone 7. Pastinya udah banyak yang ngebahas performance sama main gamenya. Secara emang ini kan smartphone gaming, jadinya mostly pasti banyak yang ngebahas itu. Tapi gue coba cari angle lain deh, gue nggak mau ngebahas performa dan gamingnya. Gue udah pakai ini sekitar kurang lebih seminggu, 2 mingguan lah, pakai Asus ROG Phone 7 ini, dan gue nemuin beberapa hal menarik dari Asus ROG Phone 7 ini. Ya udah, yuk langsung kita bahas hal-hal menarik yang ada di Asus ROG Phone 7. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, kreativitas, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan mulai rajin upload lagi nih setiap minggu. Kemarin udah lumayan jarang upload, kita bakal rajin upload lagi. Oke, lanjut bahas hal-hal menarik yang ada di Asus ROG Phone 7. Oke, yang pertama adalah paket kelengkapan di dalam boxnya. Udah tahu belakangan ini smartphone keluaran terbaru, terutama flagship, biarpun mid-range juga udah ada ya, makin lama kelengkapan di dalam boxnya itu makin minimalis. Terakhir yang gue lihat itu bahkan cuman dapet kabel ini doang, kabel data doang gitu. Nah, padahal zaman dulu mungkin pertama-tama iPhone keluar itu kelengkapannya tuh komplit banget, mulai dari kepala charger, kabel charger, docking, earphone, semuanya ada. Nah, untungnya si Asus ROG Phone 7 ini kelengkapannya bisa dibilang cukup lengkap. Di dalam boxnya ini, bisa dilihat boxnya sendiri cukup tebal ya. Di dalam boxnya ini terdapat casing, kemudian kepala charger, kabel charger, sama earphone. Jadi lumayan banget sih menurut gue, karena kelengkapannya masih selengkap itu. Kalau dibandingkan dengan smartphone keluaran terakhir yang kelengkapannya cuman kabel doang, jadinya Asus ROG Phone 7 punya nilai lebih nih, karena kelengkapan di dalam boxnya ini cukup lengkap. Yang kedua, jelas desainnya. Untuk desain dari Asus ROG Phone sendiri ini, mungkin bisa dilihat jadinya tipikal smartphone gaming keluaran beberapa tahun terakhir ini. Bisa dibilang ada garis besar desain yang elemen-elemen ini selalu dipakai di smartphone gaming. Gue ngerasa elemen kayak military, kemudian elemen post-apocalypse, elemen mecha itu banyak banget dipakai di produk-produk gaming, smartphone gaming, laptop gaming, dan lain-lain. Nah, di dalam Asus ROG Phone 7 ini pun juga begitu. Jadi, elemen buat di bagian desainnya sendiri menurut gue kuat di elemen-elemen mecha, kemudian elemen-elemen military, dan lain-lain. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih? Kalau gue lihat ke beberapa tahun belakangan, inspirasinya gue rasa mecha itu ya jelas dari anime-anime Jepang yang mungkin bergenre robot atau mecha. Mecha sendiri kan sebenarnya kepanjangannya itu adalah mekanik ya, jadi robot. Kayak Gundam, kemudian Evangelion, itu efek-efek grafisnya kayak garis-garis, kemudian sedikit ada elemen military juga dari situ, future military. Gue nggak tahu sebenarnya bahasa desain ini tuh namanya apa ya, cyberpunk kayaknya agak kurang tepat, tapi unsur-unsur desain mekanik ini, mecha ini cukup banyak dipakai di smartphone gaming. Nah, khusus untuk ROG 7 ini, menurut gue biarpun elemennya tetap ada, tapi udah agak sedikit tone down, karena di bagian belakangnya sendiri itu elemennya cuman ada di sisi bagian atas. Ini jadi terbagi dua, elemennya ada di bagian atasnya itu dengan glass, kemudian di bagian bawahnya itu berfinishing matte yang di bagian lampu ROG-nya itu. Tapi di bagian yang atasnya sini dia pakai kaca dengan ada elemen-elemen grafik yang cukup bisa dibilang ya cukup terasa gamingnya, kayak mekanik dan lain-lain. Menurut gue secara personal ini akan jadi selera ya, maksudnya mungkin buat yang anaknya gaming banget, pakai smartphone gaming kayak gini makin nambah kesan, wah gue anaknya gaming abis nih kalau gue pakai smartphone gaming kayak Asus ROG 7 ini. Tapi di satu sisi buat yang non gamer mungkin agak jadinya kok kayaknya desainnya agak too much ya, terlalu gaming nih. Nanti kalau dipakai buat di event-event yang mungkin lebih formal, jadinya agak kurang cocok. Tapi kalau untuk Asus ROG Phone 7 ini, menurut gue dia gamingnya tetap ada, feel mekaniknya tetap ada, feel mekanya tetap ada, tapi udah di tone down. Jadi udah di tone down, nggak terlalu menonjol elemennya. Jadi mungkin
untuk bukan hardcore gamer, casual gamer, atau bahkan non-gamer sendiri, pakai smartphone ini menurut gue masih nggak terlalu nggak terlalu menonjol lah, masih cukup kalem lah. Bagian depan dan bagian belakangnya cuman ada lampu nih. Menurut gue masih masuk akal untuk dipakai oleh kalangan casual gamer atau bahkan non-gamer yang pengen nyobain pakai smartphone gaming gitu. Yang ketiga, hal menarik dari ROG 7 ini adalah Armoury Crate. Armoury Crate sendiri adalah hal yang penting. Dia adalah sebuah aplikasi atau software yang ada di produk-produknya ROG, yaitu ROG Phone 7, ya ROG Phone Series lah bisa dibilang, kemudian series laptop, ROG Flow, dan lain-lain, kemudian juga ke handheld console kayak ROG Ally. Jadi sebenarnya Armoury Crate ini apa sih? Armoury Crate ini adalah sebuah aplikasi atau software yang bisa meng-enhance experience gamer kalian. Ketika apps-nya dibuka untuk pertama kali, bisa kita lihat ada sistem temperatur, suhu CPU dan GPU, serta ada storage. Penting nih buat gamer. Kemudian ada pilihan mode, ada 3 mode, yaitu X mode, Dynamic mode, dan Ultra Durable. Pilih X mode kalau mau experience gaming yang maksimal, performance dan refresh rate-nya pol tapi battery life-nya berkurang. Atau pilih Dynamic kalau mau balance, semuanya seimbang, performance-nya sama battery life-nya seimbang. Dan pilihan terakhir yaitu ada mode Ultra Durable yang bisa dipilih kalau mau baterai lebih awet, tapi performa dan refresh rate-nya diturunin. Jadi ada 3 pilihan mode, X mode, Dynamic, sama Ultra Durable. Ini bisa dipakai bergantian sesuai dengan kondisi yang lagi kita alamin. Jadi misalkan baterai ROG 7-nya udah mau habis, dikit-dikit lagi udah mau habis, pindah ke Ultra Durable mode biar baterainya lebih awet. Atau kalau mau main game langsung pindah ke X mode. Pilihan aja sih, bisa disesuaikan dengan kondisi. Mantap. Menu lain yang menarik yaitu ada sistem lighting, disebutnya Aura RGB Lighting. Ini jadi ciri khasnya ROG Phone juga nih. Kita bisa atur lighting synchro, efek lightingnya, brightness, dan lain-lain. Fitur ini menurut gue menarik, tapi buat gue secara fungsi sih nggak terlalu perlu-perlu amat ya. Cuman emang bikin kita jadi pusat perhatian aja. Oh ya, ngomongin lampunya yang ada di belakang, ada satu hal yang menarik nih. Ternyata ROG 7 ini kan punya 2 varian warna, yang warna hitam kayak yang gue pegang ini sama warna putih. Nah, ternyata untuk Aura RGB lighting-nya yang bagian belakang ini punya efek yang berbeda. Untuk yang warna hitam seperti yang gue pegang ini, dia pakai efek lampu dot matrix. Jadi lampunya tuh dari titik-titik gitu yang berkumpul menjadi logo bentuk ROG. Nah, tapi untuk yang varian warna putih itu ternyata lampunya bukan dot matrix kayak yang ini, tapi lampunya LED biasa. Jadi nggak titik-titik lah, lampunya kayak biasa. Menurut gue ini arahan desain yang menarik karena 2 produk yang sama, cuman beda pilihan warna. Ternyata detail yang didapat juga berbeda. Lalu ada air trigger. Air trigger sendiri adalah capacitive button yang ada di sisi kiri dan sisi kanan ROG Phone kalau posisinya di horizontalin gini. Kalau di vertikalin ya dia ada di sisi sininya. Cuman kalau untuk main game, capacitive button-nya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Ini fungsinya untuk apa sih? Menurut gue ini fitur yang nggak kalah penting. Tahu nggak tombol L1 sama R1 di PlayStation? Nah, kurang lebih fungsinya kayak gitu. Ini bakalan berguna banget buat yang biasa main FPS atau racing di konsol atau di PS, terus main game di ROG Phone 7 ini. Jadinya akan lebih terbiasa untuk main pakai shoulder button yang kayak ada di konsol, ada di PlayStation, ada di Xbox. Itu ternyata bisa disimulasikan dengan feel yang cukup mirip, getarannya ada, kemudian feedback-nya juga ada, tapi dia nggak ada tombol fisiknya ya, jadi cuman capacitive button aja. Untuk main game menurut gue cukup membantu, cukup enak ketika main game. Nah, kayak gue yang terbiasa main PlayStation gitu, nggak terlalu terbiasa main game di smartphone, adanya L1, R1 atau R trigger yang ada di ROG Phone 7 ini cukup membantu dan cukup jadinya terasa familiar gitu untuk main game yang ada fungsi tambahan shoulder button-nya. Mainin di ROG Phone 7 itu jadi lebih enak. Sebenarnya kalau dikulik masih banyak nih fungsi atau fitur-fitur yang ada di Armoury Crate ini. Tapi sesuai namanya, Armoury Crate, kotak senjata, kotak perlengkapan, ini tuh jadi semacam kotak senjata kita atau kotak perlengkapan kita supaya experience gaming kita di ROG Phone 7 ini jadi maksimal. Asus ROG emang udah nyiapin aplikasi Armoury Crate ini, ada di semua lini produk ROG kalau gue nggak salah, dan terutama di Asus ROG Phone 7 ini dia
menyiapkan kotak perlengkapan yang ngebantu kita sebagai gamer itu semakin praktis, semakin mudah, nggak perlu nyari setting-setting menu yang susah dimanapun, semuanya ngumpul ada di aplikasi Armoury Crate ini. Praktis dan mantap lah pokoknya buat gamer. Kemudian fitur ini mungkin dianggap sepele, tapi gue suka nih dengan fitur ini, yaitu adalah dual USB-C port. Jadi Asus ROG Phone 7 ini punya dual USB-C port. Yang pertama ada di sisi bawah, kayak smartphone biasa. Nah, yang kedua ada di sisi tengah, kalau posisinya horizontal kayak gini nih, ada di sini. Kenapa sebenarnya perlu ada dua port ini? Sebenarnya ini berhubungan dengan peripheralnya ROG Phone sendiri juga yang namanya Aero Active Cooler 7. Ini sebenarnya semacam fan pendingin yang ada bisa dibeli terpisah. Itu dia bisa berfungsi sebagai fan pendingin, ada shoulder button juga kalau nggak salah, sama dia bisa jadi subwoofer. Tapi sebenarnya kalau kita nggak pakai produk itu juga, port ini tetap bisa dipakai. Jadi port yang ada di sisi samping ini, atau kalau sisi bawah ketika di horizontalin gini, ini tetap bisa dipakai. Gua malah jadinya lebih sering pakai port yang di sini daripada port yang di bawah kayak biasa. Kenapa? Karena misalkan kita lagi main game, posisi tangan kayak gini, ini kan pasti kehalangan tangan kan? Nah, jadinya kita bisa tetap nge-charge dari sisi yang ada di bawah atau di samping ini. Praktis sih menurut gue, jadinya kelihatan bahwa ROG itu secara brand Asus itu merhatiin banget dengan kebutuhan-kebutuhan gaming. Bahkan sampai port segini aja dipikirin gitu. Ketika tangan lo nutup di sini, port nggak bisa lewat, disediain port dari bagian bawah sini. Nice, itu juga pertimbangan desain yang cukup matang gitu. Buat gamer, ternyata perlu tambahan port supaya nggak menghalangi tangan ketika lagi main game bisa tetap nge-charge. Top. Dan yang terakhir, Asus ROG Phone ini enak juga buat entertainment. Selain gaming, ternyata setelah gue coba, Asus ROG 7 ini enak buat entertainment. Kenapa? Karena satu alasan yang pertama adalah layarnya yang besar dan nggak ada halangan kamera depan. Jadi kalau smartphone sekarang kan ada kamera depannya tuh rata-rata bentuknya ada notch atau ada dot display di kiri, di tengah gitu. Buat gue sebenarnya itu hal kecil, tapi ketika dipakai terasa emang ada ganggu dikit nih, ada titik kecil di bagian layar yang ngalangin konten atau gaming, kita lagi main game gitu, ada titik kecil. Nah, di Asus ROG Phone 7 ini, gue nggak mengalami gangguan itu karena ya layarnya full, jadi dia kamera depannya tuh ada di bagian frame di sisi sini. Nah, jadinya ya jauh lebih enak ketika ternyata experience gaming dengan layar full. Ya gue kalau misalkan disuruh pilih, main game atau nonton film di HP dengan ada notch atau ada dot display sama yang di layar full kayak gini, ya jelas gue milih layar full kayak gini, biarpun di frame-nya jadi lebih tebal. Tetap lebih enak buat entertainment ketika layarnya full screen kayak gini. Dan emang layarnya ROG Phone 7 ini cukup besar, 6,78 inch E4 AMOLED bikinan Samsung dengan refresh rate-nya itu sampai 165 Hz. Brightness-nya juga udah 1500 nits, mantep nih. Selain itu, speakernya juga udah oke banget karena udah pakai dual front facing stereo speaker. Jadi speakernya itu nggak ke samping tapi ngadep depan. Efeknya buat main game atau buat entertainment, buat nonton film, lebih terasa langsung ke telinga daripada yang sisi kiri atau kanan. Suaranya udah kenceng tapi masih pengen efek lebih menggelegar lagi, bisa beli si Aero Active Cooler 7 itu karena di situ ada subwoofernya lagi. Jadi ketika dipasangin suaranya bakal lebih ngebass lagi, subwoofernya bakal lebih terasa lagi kalau dipasangin Aero Active Cooler 7 di ROG Phone 7. Nah, oh ya, ROG Phone 7 ini juga masih punya jack 3,5 mm. Ini buat wired audio, buat wired headphone. Jadinya ada pilihan nih selain Bluetooth earphone. Dan juga katanya sih kalau buat main game, orang masih pada prefer pakai wired headphone karena nggak ada latency, suaranya jadi nggak telat. Mungkin menurut gue itu selera atau mungkin emang bener, tapi tergantung kualitas dari Bluetooth headphone-nya juga. Tapi sekali lagi jadinya ada pilihan nih, mau pakai wired earphone bisa, mau pakai Bluetooth earphone juga bisa. Nice. Overall, menurut gue jelas HP ini target marketnya adalah hardcore gamer karena fitur-fitur gamingnya itu pol banget.
Kalau buat casual gamer atau non-gamer pakai ini mungkin bisa-bisa aja, tapi menurut gue akan sayang karena bakal nggak optimal. Jadinya kalau buat gamer, ROG Phone 7 ini bakalan cocok banget. Buat yang mau coba non-gamer juga nggak apa sih kalau buat dicobain. Mungkin akan lama-lama jadi terbiasa dan bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan fitur-fitur yang ada dari Asus ROG Phone 7 ini. Terus harganya berapa? Untuk Asus ROG Phone ini yang varian 8256 itu dijual mulai dari Rp10.999.000. Kemudian ada versi atasnya lagi yang 12256 kalau nggak salah itu harganya Rp13.999.000. Masih kurang puas? Ada lagi versi atasnya lagi yaitu adalah ROG 7 Ultimate. Tapi itu udah beda barang, bisa dibilang beda SKU. Jadinya kita bahas di lain waktu kalau ada kesempatan buat ngebahas. Cuman ROG 7 buat gamer bakalan cocok banget nih, bakalan asik banget. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.